Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selaku bagian daripada umat baginda Rasulullah SAW Nabi Muhammad, yang mana yang disebutkan kita ummatan wasatan, disebutkan juga termasuk daripada umat-umat yang paling afdal, yakni umat yang tidak pernah bertemu dengan Nabi tapi mengimani akan syariat-syariat baginda Rasulullah SAW. Jadi afdalul ummah ya kita ini nggak pernah bertemu Rasulullah, tapi kita mengimani akan syariat yang dibawa oleh baginda Rasul sampai saat ini. Lain daripada itu, kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairul ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini kemuliaan Allah yang diberikan oleh umat Nabi Muhammad, termasuk kita. Kalian adalah khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Berarti kita sudah punya modal satu dari Allah. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan derajat sebagai sebaik-baiknya umat. Itu modal kita tuh. Siapa umat itu? Umat yang mengimani Allah dan mengimani Rasulullah SAW sebagai khatamul anbiya. Berarti yang disebut umat Nabi itu enggak semuanya manusia, yaitu umat yang mengimani Allah dan Rasulnya, atau Rasulnya baginda Rasulullah SAW. Karena banyak yang tidak mengimani nantinya. Nah, oleh karena itu di akhir zaman nanti sampai ada seorang nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad, tapi nabi tersebut nanti mengimani atau menjalani syariat baginda Rasul. Karena ada 4 nabi nih dalam kitab yang masih hidup sampai saat ini ya. 4 nabi yang masih hidup sampai saat ini disebutkan di dalam salah satu kitab tuh. Nabi siapa ya? Nabi Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu bal subihal. Jadi Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, tapi diserupakan orang yang seperti dia yang disalib itu. Tapi dirofa'ah, diangkat oleh Allah sampai ke langit. Yang kedua Nabi Isa, Nabi Khidir. Nah, Khidir itu nggak termasuk Nabi dan Rasul, tapi dijelaskan dalam Al-Quran tuh. Zamannya Nabi Musa. Terus Nabi Idris alaihissalam. Yang keempat Nabi Ilyas. Jadi Nabi Idris ini Nabi yang ketika mau dicabut nyawa warga Israel, dia mohon kepada Allah, saya berarti sampai di sini saja nih, mengabdi kepadamu ya Rabb. Sampai selesai zikir saya di sini mengingat Engkau. Padahal saya pengen mengingatmu selama-lamanya. Lapor malaikat Israel kepada Allah, karena memang sudah satu kenisbihan, manusia harus mati, dicabut dulu nama nyawanya, dimasukkan lagi. Jadi Nabi Idris sampai sekarang masih zikir kepada Allah SWT. Nabi Ilyas kisahnya ya sendal ya. Jadi ketika masuk surga itu dan neraka, melihat neraka seperti itu, surga dengan kenikmatannya, Nabi Idris itu Nabi Ilyas sampai meninggalkan sendalnya di salah satu pohon surga Allah Subhanahu wa taala. Pohonnya namanya pohon Tuba. Tuba itu beruntunglah kamu, tapi Tuba itu kata Rasul salah satu pohon yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nabi yang saya sebutkan tadi yang tidak diutus oleh Allah di zaman baginda Rasul tentunya, karena Rasul khatamul anbiya, itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa nanti diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat dijelaskan di Masjidil Aqsa. Ketika subuh beliau akan melaksanakan sholat subuh ya, jamaah pada saat itu Imam Mahdi Al-Muntajir akan mengimami. Nabi Isa datang. Nabi Isa diutus oleh Allah, diturunkan, tapi Nabi Isa tidak mau jadi imam. Antum khairu ummah, kamu sebaik-baiknya ummah, kamu sebaik-baiknya umara, maka saya menjadi makmum saja, menjalankan syariat Rasul, sholat seperti biasa. Nabi Isa, kita lihat zaman Nabi Isa itu udah ada syariat sholat belum?
Syariat sholat yang sekarang kita lakukan ini, yaitu syariat di zaman baginda Rasul ketika Mi'raj. Nah, oleh karena itu, maka di sini membuktikan bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya umat. Nah, ini yang harus kita pertahankan.